فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan sekilas tentang qiraah Asim dengan riwayat Hafiz dari jalan Syatibi. Berhubungan dengan qiraah secara umum, penulisan ilmu tentangnya mengalami beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Indaki alif. Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan di zaman nubuwah, al-qiraah fi zamanin nubuwah. Yang menjadi sumber qiraah siapa? Jibril. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada para sahabat. Baik. Tahapan yang kedua, indaka ya Aba Muhammad. Qiraat fi zaman sahabah. Baik. Pada tahapan ini manusia pada berguru kepada sebagian para sahabat. Demikian pula para tabi'in berguru kepada para immah qurra saat itu. Baik. Di antara qurra yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian sahabat siapa saja? Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah. Tayyib. Nah, dari marhalah yang kedua inilah kemudian dimulai atau mulai nampak 6 qiraah-qiraah yang berbeda-beda. Tahapan yang ketiga, indaka Ukasha, qiraat pada zaman tabi'in dan tabi'in tabi'in. Tayyib. Di sini mulai sebagian para qurra konsentrasi. Mereka konsentrasi pada bidang qiraah sehingga menjadi a'immah. Di antaranya adalah Imam Asim yang kita pelajari qiraahnya ini. Kemudian yang keempat, marhalah apa indak ya Abdus Salam? Penulisan marhalatut tadwin. Tayyib, dimulai pengarangan kitab-kitab berhubungan dengan qiraah. Siapa di antara para ulama yang disebutkan sebagai penulis pertama dalam bidang qiraah? Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Juga ada yang mengatakan siapa? Yahya bin Ya'mur. Kemudian yang lainnya lagi berpendapat siapa? Maulana? Ketinggalan. Siapa Arin? Abu Hatim As-Sijistani. Dan ini yang dipilih oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk pada mabadi' ilmu tajwid.
pembahasan-pembahasan sebagai pendahuluan sebelum seorang masuk dalam bidang ilmu tajwid. Sebagaimana kebiasaan para ulama, ketika mereka ingin masuk pada suatu cabang ilmu, berusaha untuk menerangkan mabadi' berhubungan dengan ilmu tersebut, yaitu pendahuluan-pendahuluan yang hendaknya diketahui. Yang dikumpulkan pembahasan pendahuluan tersebut pada 5 sub pembahasan, sebagaimana dikatakan dalam bait syair di bawahnya, inna mabadi'a kulla fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Sungguhnya mabadi' setiap cabang ilmu itu ada 10. Yang pertama al-had, yaitu pengertian, definisi, sama. Wal maudu', yaitu pokok pembahasannya apa. Kemudian as-samarah, buah dari seorang belajar itu apa. Kemudian fadluhu, keutamaannya. Wa nisbatun, dan nisbah ilmu itu kepada apa. Apakah dia punya hubungan dengan ilmu yang lain atau bagaimana. Wal wadi', yaitu yang pertama kali mengarang, meletakkan kaidah-kaidah pada cabang ilmu itu. Kemudian wal ismu, nama cabang ilmu tersebut apa. Wal istimdad, diambil dari mana. Taib. Kemudian hukum syari', ya hukum syariat tentang mempelajari ilmu tersebut. Nah, semua perkara itu siapa saja yang darul jami', dara yakni alima. Taib, dara maknanya alima. Siapa saja yang mengetahui keseluruhan 10 tersebut, haza syarafa, dia akan mendapatkan keutamaan ilmu. Taib. Sekarang kita mulai dari yang pertama, ta'rifu ilmi tajwid. Qala at-tajwidu lughatan at-tahsin. Tajwid secara bahasa maknanya adalah at-tahsin. Wa huwa masdar li jawwada syai'. Bagusnya khonifillah lamnya dikeluarkan di luar kurung. Masdar li jawwada. Yang dimaksud adalah fi'il jawwadanya saja. Lamnya tidak ikut masuk. Tayyib, jawwada yujawwidu, apa masdarnya jadinya? Indak ya Hudzaifah. Kalau fi'ilnya jawwada yujawwidu tajwidan, diambil dari situ. Maknanya tahsin, berarti hassana yuhassinu tahsinan, bermakna memperbagus. Tayyib. Yuqal jada syai' judatan wa jaudatan sara jayyidan. Dikatakan jada syai' judatan wa jaudah, maksudnya menjadi bagus. Wajadtu syai' fajada, aku memperbagus sesuatu maka jadilah dia bagus. Wa tajwid mithluhu, dan tajwid seperti kalimat yang disebutkan tadi. Jawwada syai', tajwidan, maksudnya apa? Memperbagus. Lihat dalam lisanul Arab madah jud. Wastilahan huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat. Ini pengertian tajwid. Berarti sama sekali tidak ada hubungan antara tajwid dengan apa? Dengan apa yang disebut oleh para qari masa kini dengan maqamat. Ya, maqamat. Dengan apa?
lagu-lagu dalam membaca. Karena inti dari tajwid secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajih, pengeluaran setiap huruf-huruf dari makhrajnya. Makhraj isim apa ini dalam ilmu sharaf indak Rifki? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Isim apa makhraj? Isim makan. Tapi jangan makannya saja, nanti dikira sudah lapar. Tayyib. Naam isim makan. Naam isim makan. Yaitu pengeluaran setiap huruf dari tempat keluarnya. Karena huruf dalam bahasa huruf huruf hijaiyah. Tayyib, huruf-huruf hijaiyah yang itu merupakan huruf-huruf Al-Qur'an memiliki makhraj sendiri-sendiri, memiliki tempat keluar sendiri-sendiri. Tayyib. Dan mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat. Dan memberikan hak yang dia berhak untuk diberi berupa sifat-sifatnya. Baik. Berarti secara ringkas namanya ilmu tajwid akhwanifillah, yaitu pengeluaran setiap huruf-huruf dari makhrajnya dan memberikan hak-haknya yang berupa sifat-sifat yang ada pada masing-masing huruf. Baik. Fahaqqul harfi huwa sifatuhu lazimah allati la tanfakku anhu bihalin minal ahwal. Ini dibedakan antara haqqahu wa mustahaqqahu. Tayyib, memberian haknya dan sesuatu yang seharusnya diberikan kepadanya berupa sifat-sifat. Karena ada yang berupa haqqul huruf dan mustahaqqul huruf. Adapun yang dimaksud dengan haqqul harfi yaitu sifat yang lazim yang tidak pernah terpisah dari huruf tersebut pada semua kondisi. Sifat yang senantiasa ada. Misal hamas, jahr, qalqalah, syiddah wa ghairiha. Dan sifat-sifat yang lain. Ini sifat-sifat yang sifatnya apa? Lazimah. Ini haqqul huruf. Yang jumlahnya keseluruhan ikhwanifillah ada 17. Kemudian amma mustahaqqul harfi fahuwa sifatuhu al-'aridatu allati ta'rudu lahu fi ba'dil ahwal wa tanfakku anhu fil ba'dil akhar li sababin minal asbab. Adapun mustahaqqul harf, sesuatu yang hendaknya diberikan kepada huruf tersebut, karena ini istilah sebenarnya, kalau diterjemahkan akan malah menjadikan penggambaran kurang jelas. Yang dimaksud dengan haqqul harf yaitu sifat yang lazim. Sedangkan mustahaqqul harf maksudnya sifat-sifat yang muncul pada sebagian kondisi tapi terpisah pada kondisi yang lain dikarenakan suatu sebab. Berarti kalau mudahnya ilmu tajwid berarti ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan memberikan sifat-sifat yang lazim maupun sifat-sifat yang muncul dikarenakan susunan kata-kata. Kenapa? Karena sifat ada yang sifatnya lazim dan sifat yang aridah. Karena suatu sebab. Contohnya tafkhim. Tafkhim ikhwanifillah ini sifat yang muncul dikarenakan apa? Karena ada susunan. Misalnya seperti lafzul jalalah ikhwan. Lafzul jalalah kalau sebelumnya adalah fathah maka dibaca tafkhim. Tayyib, minallah. Tayyib. Tapi kalau
sebelumnya kasrah maka tarqiq. Maka lam di sini, lam pada lafdzul jalalah, na'am, ada sifat yang harus diberikan dikarenakan apa? Karenakan perbedaan susunan. Ini yang dimaksud dengan apa? Sifat yang aridah. Tarqiq. Berarti bismillah. Dan di sini ada kisah yang na'am lucu ya ikhwani fillah, pada sebagian ajam. Na'am. Tayyib. Dia datang yang kepada mudarris dari Jazair. Tayyib, disebutkan oleh pengarang ini. Tayyib, kita belajar dulu. Jadi ada seorang ajam belajar, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dia memakai pembedaan antara tafkhim dan tarqiq dengan perasaan, bukan dengan kaidah. Maka dia baca A'udzu billahi ya minasyaitonir rajim. Minasyaitonnya enggak mau dia tafkhim, dikecilkan, minasyaitonir rajim. Loh, kenapa? Allah kan agung, jadi tidak boleh kita tarqiq. Jadi walaupun sebelumnya kasrah, dia tidak mau membaca a'udzubillah karena tarqiq. Tarqiq itu kan tayyib tipis. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, jadi harus ditafkhim. Sedangkan syaitan, kenapa toknya kamu baca, enggak kamu berikan sifat tok dengan benar? Syaitan kan hina, jadi saya kecilkan saja. Tayyib. Nah, ini pakai akal-akal sendiri. Adapun yang dimaksud dengan tafkhim dan tarqiq di sini tidak ada hubungannya dengan makna. Cuman dari cara apa? Cara baca saja. Naam. Demikian pula wal idgham. Idgham. Baik itu bi gunnah atau bila gunnah. Nah, ini sifat-sifat ini ya akhwani fillah, sifat-sifat yang aridah. Wa ghairiha, dan yang selainnya yang jumlahnya ada 11. Jadi keseluruhan sifat-sifat baik lazimah atau aridah kalau dijumlahkan ada 29 sifat. Kebanyakan yang dibahas pada kitab-kitab tajwid di pasaran atau di kalangan awamun nas, demikian pula yang di sekolah-sekolah, paling sifat-sifat yang sifatnya aridah ini. Adapun membahas untuk sifat-sifat huruf yang lazim malah sedikit akhwan yang membahasnya. Karena memang mempelajari sifat huruf yang sifatnya lazim ini ya butuh apa? Butuh musyafahah, butuh mengambil dari mulut ke mulut. Tidak bisa hanya dengan sekedar membacanya. Juga tidak bisa hanya sekedar dengan melihat gambar akhwan. Dengan melihat gambar, tidak bisa. Bahkan Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala ketika ditanya tentang beberapa kitab tajwid yang ada gambar kepalanya, beliau mengatakan itu masuk dalam surah. Makanya Abu Abdillah ketika mengarang ini kemudian tidak memberikan gambar padanya. Pada sebagian kitab dibuat gambar kepala dengan lidah. Ini masuk dalam kategori surah. Dan juga tidak akan memberikan banyak faedah. Kenapa? Karena yang namanya sifat ya butuh apa? Butuh mengambil dari mudarris secara langsung. Qala Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala, amma at-tajwidu fa huwa masdaru jawwada tajwidan idza ata bil qiraati mujawwadatal alfazi bari'atan min al-jawri fi an-nutqi biha. Ibnu al-Jazari mengatakan adapun tajwid adalah masdar dari jawwada yujawwidu tajwidan.
Apabila engkau mendatangkan qiraah mujawwadah, ya, mujawwadah apa? Mujawwadatul alfaz. Lafaz-lafaznya diperbagus, huruf-hurufnya diberikan. Bari'atan minal jawri fin nutqi biha, yang terlepas dari apa? Jawr, yaitu kedzaliman dalam mengucapkannya. Dalam artian jawr, engkau tidak memberikan salah satu sifat dari sifat-sifat huruf. Wa ma'nahu intihaul ghayah fi itqanihi wa bulughin nihayah fi tahsini. Dan maknanya yaitu mencapai puncak dalam itqan, kemungkinan, dan apa? Mencapai akhir dalam memperbagus lafaz yang dia ucapkan. Qala fatajwidu huwa hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qiraah. Maka tajwid adalah hilyatut tilawah, yaitu hiasan untuk suatu tilawah, suatu bacaan. Wa zinatul ada, dan juga apa? Perhiasan untuk semakin memperindah dalam ada, dalam pembacaan. Wal qiraah, juga dalam qiraah. Wa huwa i'ta'ul hurufi huquqaha wa tartibaha maratibaha, yaitu pemberian huruf-huruf itu hak-haknya masing-masing dan mengurutkan sesuai dengan urutannya sendiri-sendiri. Wa raddal harfi ila makhrajihi, berarti i'ta. Wa raddul harfi ila makhrajihi wa aslihi wa ihqaqihi binadhirihi wa ishba'i lafdhihi wa taltifin nutqi bihi ala hali sighatihi min ghairi ta'assufin wala ifratin wala takalluf. Sehingga tajwid tersebut yaitu pemberian huruf-huruf haknya dan urut-urutannya sesuai dengan urut-urutan yang ada, dan mengembalikan huruf kepada makhrajnya dan asalnya, serta memberikan hak yang sama. Isba'u lafdhi, yaitu lafadznya betul-betul diberikan secara sempurna, tidak dicuri. Lafaz-lafaznya dikeluarkan, huruf-hurufnya dikeluarkan. Naam, ketika mengucapkannya. Semua ini akhwani fillah min ghairi ta'assufin wala ifrat wala takalluf, tanpa ada kesulitan, juga tidak berlebih-lebihan, dan tanpa takalluf. Naam. Qala ad-Dani rahimahullahu taala, Abu Amr ad-Dani. Kita lewati di mana ini? Naam, Abu Amr ad-Dani. Indak ya Umar. Ketika kita membahas silsilah Imam Syatibi rahimahullahu taala, karena silsilah jalan Imam Syatibi melalui apa? Jalan periwayatan Imam Abu Amr ad-Dani rahimahullahu taala. Tayyib. Uthman ibnu Sa'id ibnu Uthman Abu Amr, termasuk ulama rujukan dari sisi qiraah. Beliau yang mengarang apa? Kitab Taisir. Laisa baina tajwidi wa tarkihi illa riyadatun liman tadabbarahu bi fakkihi. Tayyib. Tidak ada antara tajwid dan tidak tajwid kecuali apa? Riyadhah, olahraga, yaitu apa? Mengolahragakan apa? Mulut ini ya kawan. Jadi kalau mau belajar tajwid, kalau nggak mau membuka mulut, nah ini tidak akan bisa. Tapi butuh riyadhah liman tadabbarahu bi fakki. Naam, riyadhah, olahraga mulut. Tayyib. Kalau orang-orang itu ada yang namanya senam lisan, ya tidak? Senam lidah. Nah, kita olahraganya dengan apa? Dengan
membaca dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu sudah. Tapi yang penting apa? Diberikan masing-masing huruf apa? Sifatnya dan haknya. Qala Syekh Al-Muqri' Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullahu taala. Merupakan salah satu dari kalangan mu'asirin ikhwan yang menjadi rujukan dalam tajwid. Walaupun dari sisi manhaj dia dikritisi. Dikatakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala kana yahliku lihyatah. Adalah beliau ini Al-Husari dulu memotong jenggotnya. Qala amma tajwid fi istilahi ulama'il qira'ah fa huwa qisman. Adapun tajwid dalam istilah qira'ah itu ada dua macam. Al-qismul awal ma'rifatul qawa'id wal dawabit allati wada'aha ulama'ut tajwid wa dawwanaha a'immatul qira'ah min makharijil hurufi wa sifatiha fa bayanil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Dia katakan adapun tajwid dalam istilah ulama qira'ah itu ada dua macam. Jenis yang pertama mengetahui kaidah-kaidah dan dhabit-dhabit yang diletakkan oleh ulama tajwid dan mereka tulis dan telah ditulis oleh para imam-imam qiraah yang berupa makhraj-makhraj huruf dan sifat-sifatnya serta penjelasan tentang idgham mithli atau mutaqaribain atau idgham mutajanisain. Demikian pula ahkamin nun as-sakinah wa tanwin, hukum-hukum nun yang sukun dan tanwin, ila ghairi dzalika mimma sattarahu al-ulama wa hadzal qismu yusamma at-tajwidu al-ilmi. Dan yang lainnya dari kaidah-kaidah yang dituliskan oleh para ulama, dan jenis tajwid ini namanya tajwidul ilmi, yaitu tajwid secara keilmuan, tajwid secara teoritis, ya, tajwid secara teoritis untuk kita tahu ini hukumnya apa. Nun sukun ketika bertemu dengan ba hukumnya apa. Nun tanwin, tayyib ketika bertemu dengan mim misalnya, dan seterusnya. Al-qismu tsani ahkamu hurufil Qur'ani wa idqanun nutqi bi kalimatihi wa bulughil ghayah fi tahsini alfadhi. Jenis yang kedua ahkamu hurufil Qur'an, yaitu mempelajari tentang hukum-hukum huruf-huruf Al-Qur'an. Wa idqanun nutqi bi kalimati, dan memungkinkan dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya, kata-kata dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa bulughul ghayati fi tahsini al-fadhi, dan mencapai puncak dalam memperbagus lafaz-lafaznya. Wal itqanu biha, dan wal ityanu biha fi afsahi mantiqin wa a'dhabi ta'birin, dan berusaha untuk mendatangkannya pada sefasih-fasihnya pengucapan dan seenak-enaknya dalam penyampaian. Ketika dia ungkapkan itu, dia berusaha untuk mengungkapkan dengan yang paling enak didengar. Wa hadzal qismu yusamma at-tajwidul amali, dan jenis yang kedua ini dinamakan dengan tajwid amali. Tajwid secara secara penerapan, pengamalan. Berarti ada ilmu tajwid secara teori, ikhwanifillah, dan ilmu tajwid yang sifatnya terapan. Ini pembagian tajwid secara umum, terbagi jadi dua, tajwidul ilmi dan at-tajwidul amali.
Sehingga pengertiannya pun sebenarnya butuh untuk apa dibagi tadi. Berarti intinya ilmu tajwid, akhwanifillah, ilmu yang mempelajari bagaimana kaidah-kaidah untuk seorang bisa membaca dengan baik, mencakup bagaimana dia mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya dan memberikan sifat-sifatnya. Dan apa? Bagaimana dia mengucapkan dengan sebaik-baiknya. Qala mawdu'uhu al-kalimatul Qur'aniyah min haitsu ahkamu hurufiha. Min haitsu ahkami hurufiha wa idqanin nutqi biha wa bulughil ghayati fi tahsiniha wa ijadatit talaffuz biha. Kemudian pokok pembahasan dalam ilmu tajwid berarti apa yang dibahas dalam ilmu tajwid itu apa? Yang dibahas adalah apa? Kalimatul Qur'aniyah. Kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang menjadi maudhu' ilmu tajwid. Kalau ilmu hadis, mustalah, tentunya maudhu'nya adalah apa? Hadis-hadis nabawi. Tapi kalau tajwid yang dibahas adalah apa? Kalimat Qur'aniyah. Dari sisi hukum-hukum hurufnya dan memungkinkan dalam mengucapkannya. Kemudian mencapai puncak dalam memperbagus dan apa? Dalam berusaha untuk memperbaiki pengucapan terhadap kalimat-kalimat Al-Quran tersebut. Samaratuhu sekarang. Buah dari mempelajari ilmu ini apa? Yaitu saunul lisan anil khata' fi alfadil Qur'anil Karim indal ada. Yaitu menjaga lisan dari apa? Dari kesalahan dalam lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim ketika dia membaca. Ada itu tatkala dia membacakan. Itu namanya ada. Dan juga akhwanifillah ditambahkan wa nailu ridallahi ta'ala wa nailu ridallahi subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana ditambahkan oleh pengarang. Berarti buah dari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan kita dari kekeliruan ketika membaca Al-Quran. Dan apa? Untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita membaca kalamnya dengan apa? Dengan benar. Wadi'uhu, yang meletakkan pertama kali ilmu ini. Qala amma min haitsu nahiyatil amaliyah at-tadbiqiyah fa huwa wahyun min indillah. Karena tajwid telah kita lewati tadi, ada yang amali dan ada yang ilmi, maka perlu kita perinci di sini yang menjadi peletak dasar-dasar tajwid siapa. Adapun dari sisi pengamalan, dari sisi terapan, tadbiq, praktek, maka itu adalah wahyu dari sisi Allah. Talaqahu Rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam murattalan mujawwadatan min Jibril alaihi salatu wasallam, yang diterima oleh Rasulnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan murattal, yaitu apa? Telah dibaca dalam keadaan tartil, mujawwad, dan dalam keadaan apa? Betul-betul bagus dari Jibril. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Jibril ikhwanifillah dalam bentuk bacaan yang paling bagusnya. Ila an wasala ilaina bitawatur, sampai sifat dalam membaca Al-Qur'an tersebut itu sampai ke kita dengan sanad yang mutawatir. Jadi dari sisi tadbiq, dari sisi pengamalan itu adalah wahyu.
Naam, dari Jibril, wahyu yang disampaikan melalui Jibril kemudian sampai kepada Nabi, terus kemudian diambil oleh para sahabat. Wa amma minan nahiyatil ilmiyah, adapun dari sisi teoritis an-nadhariyah, ini yang dibahas kita. Fa awwalu man kadzaba fihi nathran huwa al-Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi rahimahullah fi kitabih Ri'ayah. Maka orang yang pertama kali menulis secara nathar, nathar itu menulis dalam bentuk prosa, yaitu karangan kitab yang bukan syair, namanya nathran, yaitu Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah. Tayyib, yang judul lengkapnya Ar-Ri'ayah fi Tajwidil Qira'ah wa Tahqiqi Lafdhit Tilawah. Ar-Ri'ayah fi Tajwidil Qira'ah wa Tahqiqi Lafdhit Tilawah. Termasuk kitab yang paling awal dikarang dalam ilmu tajwid, ikhwan. Beliau katakan dalam muqaddimahnya, wa ma 'alimtu anna ahadan minal mutaqaddimin sabaqani ila ta'lifi mithli hadzal kitab. Naam. Ini kitab Ri'ayah yang dikarang oleh Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi rahimahullah. Tayyib. Wa awwalu man sannafa fihi nadman huwa al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah ibn Yahya al-Muqri Al-Khaqani Al-Baghdadi. Dan yang pertama kali mengarang tentang ilmu tajwid secara nazam, secara syair dalam bentuk qasidah, bait-bait syair, adalah Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah ibn Yahya Al-Muqri Al-Khaqani Al-Baghdadi, sahibur Ra'iyah awil Khaqaniyah. Ar-Ra'iyah karena apa? Karena karangan tersebut ikhwanifillah akhirnya semuanya ra. Nah, berakhir dengan ra namanya Ra'iyah. Kalau syair akhirnya nun namanya Nuniyah, sebagaimana Nuniyah Ibnul Qayyim. Atau dinamakan dengan Al-Khaqaniyah karena nisbah kepada pengarang Al-Khaqani. Ma'annahu iktasara 'ala al-kalami 'ala husnil ada'i wa tilawah. Bersamaan dengan kitab ini, Ra'iyah ini hanya mencukupkan pembicaraan tentang bagaimana memperbagus dalam al-ada' wa tilawah, dalam membaca. Bagaimana bagusnya kita menunaikan ketika membaca, berarti ada mencakup bagaimana seorang beradab, duduk dan seterusnya. Tilawah yaitu pas membacanya itu sendiri. Tayyib, tidak menyebutkan dalam kitab ini ahkam tajwid. Ini sekilas tentang tentang peletak yang pertama kali mengarang ilmu tajwid dari sisi teoritis, Makki bin Abi Thalib dalam kitab beliau Ri'ayah, dan Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani Al-Baghdadi dalam kitabnya Ra'iyah. Adapun yang ilmu qiraah kemarin siapa? Ada 3 pendapat, Yahya bin Ya'mur, kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan Abu Hatim As-Sijistani. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.